ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidz dan asatidzah yang saya hormati, pengurusi surau Nurusaba, Sayyid Ustaz Arif Al-Kaf, dan juga ayahnya beliau mantan pengurusi surau Nurusaba Sayyid Muhammad, dan juga timbalannya Encik Muhammad Saleh, yang saya muliakan para Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruh ahli jawatan kuasa. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping atas diberikannya nikmat iman dan Islam, yang nikmat yang sangat besar nilainya bagi kita, nikmat yang tiada tolak bandingnya. Juga kita sentiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah. Kita sentiasa diberi kesempatan dan Allah menggerakkan hati kita untuk bersama-sama menunaikan salat fardu secara berjamaah, khususnya di surau Nurusaba ini. Kita bersyukur pada Allah, dan marilah kita sentiasa berdoa mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini, nikmat taufik dan hidayah ini sentiasa Allah pertingkatkan. Semoga Allah sentiasa berikan semangat kepada kita untuk terus melakukan amalan-amalan sunnah ini yang memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi setelah lebih kurang 5 tahun sebelum Covid. Saya aktif di sini, tapi setelah Covid bermula dari pelaksanaan lockdown PKP, akhirnya semua aktiviti tersekat. Bahkan kadang-kadang kita tak dapat pergi ke rumah. Ramai antara saudara mara kita semasa Covid meninggal dunia, kita pun tak sempat melawat sebab tersekat. Alhamdulillah, sudah berapa hari ini Allah berikan kembali kebebasan kepada kita. Kita syukuri kenikmatan kebebasan ini. Tak sepertinya Allah berikan ujian seperti didatangkan penjajah untuk kita tidak bebas, tidak. Dengan diberikannya sedikit ujian pun kita sudah merasakan terkurung, merasakan tidak bebas lagi. Dan ini sebenarnya satu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita. Apakah dalam keadaan seperti ini akhirnya kita justru kembali sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal-amal soleh,
melakukan sholat ibadah di rumah pada waktu itu, membaca Al-Quran sampai hatam berkali-kali, dan berwirid, membaca salawat dan lain sebagainya. Apapun kita bersyukur karena kita yang ada pada saat ini, berarti Allah telah memilih kita untuk terus dapat melangsungkan kehidupan kita, dan berarti juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal ibadah kita, jadi kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tajuk pengajian kita pada malam ini adalah misteri alam barzakh. Saya merasa susah mengkira tajuknya, jadi berikan saja apa. Tapi dalam beberapa minggu ini, kenapa tiba-tiba saya tergerak untuk banyak membaca sebuah kitab. Ya, kitab ini namanya kitab Ar-Ruh. Ya. Kitab Ar-Ruh, judulnya atau nama kitabnya memang Ar-Ruh. Maknanya dia roh. Penyusunnya seorang ulama besar yang menjadi murid kepada seorang ulama besar juga, tapi agak kontroversi dan penilaian ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, yaitu namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini banyak sebenarnya murid-muridnya yang menjadi ulama besar. Di antaranya ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, banyak karangannya, di antaranya kitab Ar-Ruh ini, di antaranya juga Zadul Ma'ad yang biasa dipakai juga dalam tafsir-tafsir. Walaupun beliau termasuk murid Ibnu Taimiyah, tapi banyak di antara buku-buku atau kitab-kitabnya yang banyak bermanfaat juga untuk kita semuanya. Di antara murid beliau juga seorang ulama besar ahli tafsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu Ibnu Katsir, murid kepada Ibnu Taimiyah juga, termasuk juga ulama besar ahli sejarah Imam Az-Zahabi. Dalam kitab Ar-Ruh ini beliau coba menggali beberapa fakta berkenaan dengan roh. Roh ini apa sebenarnya? Apa perbedaan roh dengan nafsu? Bisa diterangkan secara lengkap. Dan bagaimana keadaan roh setelah terkeluar dari jasad, setelah kita dikuburkan. Apakah orang yang sudah meninggal dunia ini boleh berinteraksi dengan orang yang masih hidup ataupun tidak? Apa boleh berjumpa bersama mereka, saling berziarah? Macam-macam yang dikupas dalam buku ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita bercerita berkenaan dengan alam barzakh, alam ya alam. Barzakh artinya dinding ataupun pemisah. Dan Al-Quran ada beberapa kali disebutkan perkataan barzakh. Di antaranya menceritakan tentang barzakh pemisah antara air masin dengan air tawar yang terjadi di sebuah laut di sebelah barat sana, kalau saya di kawasan Mediterranean ya, di situ. Airnya yang separuh warna kekuning-kuningan, yang separuh warna biru. Yang kuning-kuning ini air tawar. Dia tak bercampur jadi satu. Semacam ada garis. Itu pun diterangkan dalam Al-Quran, ternyata memang ada. Bagi yang pernah dibawa oleh mutawifnya ketika melakukan umrah, kan kadang dibawa ke sana, mungkin akan berjumpa. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan barzakh yang memang menjadi pendinding ketika kita meninggal dunia. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun.
dan di hadapan mereka ada barzakh, ada pendinding sehingga sampai hari berbangkit. Yang dimasukkan pendinding ini dinding macam mana? Hadirat yang dimuliakan Allah, kita semua yakin bahwa ada kematian. Ada yang tak yakin dengan ada kematian. Rasa-rasa ada tak? Ada tak yang merasa yakin bahwa kita akan hidup lama, tak mati-mati? Ada tak yang percaya macam itu? Insya Allah tidak ada. Yang kita tak ingin, kita tak nak macam itu. Allah beri umur panjang sampai berapa setahun, sampai kita naudzubillah nyanyuk, sampai tak kenal siapa, sampai anak ibu kita susah nak menjaga kita, itu kita tak nak juga. Kita tak nak. Kita nak hidup ini yang dapat bermanfaat. Umur panjang, di samping panjang digunakan untuk amal-amal saleh, itu sangat bagusnya. Kalau tak boleh macam itu, biarlah Allah berikan kita umur tak berapa panjang, tapi sempat digunakan untuk melakukan amal soleh, sempat kita melakukan taubat, sempat kita melakukan perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu cukup. Dan kita mohon pada Allah agar Allah cabut nyawa kita tak sampai dalam keadaan yang menyusahkan anak cucu kita. Kemudian ada setengah manusia ini yang berkeyakinan bahwa dengan kematian ini maka tamatlah sudah riwayat kita. Ada yang seperti itu. Dengan kematian tamatlah sudah riwayat kita, riwayat hidup kita. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, keyakinannya seperti itu. Termasuk orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan-pertemuan baginda dengan saudara maranya, dengan kaumnya, sentiasa begitu menyampaikan bahwa selepas kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang lain, yang namanya disebut hari akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Kata baginda, kehidupan di sini ini sementara, nanti kamu akan hidup yang kekal abadi di sana tempatnya. Hanya ada dua tempat, di surga ataupun di neraka. Dalam surah Yasin diceritakan macam mana seorang yang sangat tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, bahwa kita akan dihidupkan semula, sampai diceritakan dalam surah Yasin berkenaan dengan apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini setelah Rasulullah bercerita tentang hari berbangkit, bahwa manusia akan dihidupkan kembali, dia datang ke tanah perkuburan, digali, mencari tulang-tulang orang yang sudah lama meninggal dunia. Setelah menjumpainya, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sambil diremas sampai hancur tulang-tulang yang dia dapat dari kuburnya itu. Muhammad, coba kamu lihat, Muhammad. Kamu pikir secara logik, Muhammad. Mayyuhil idham wa yarami. Siapa yang boleh menghidupkan tulang-tulang ini, memberikan nyawa lagi? Ini sudah hancur dah. Kamu masih percaya ada akan hidup lagi dengan tulang-tulang ini? Kamu percaya? Dari turun ayat, Qul yuhyihil ladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan Muhammad bahwa yang akan menghidupkan tulang belulang itu nanti ialah siapa yang mencipta. Dulu tulang belulang itu tak ada. Siapa yang mencipta? Ada yang mencipta, bukan dia wujud sendiri. Dialah yang akan menghidupkan kembali, yaitu Allah. Jadi kita wajib percaya
bahwa selepas kematian ada kehidupan, dan kehidupan di sanalah sebenarnya kehidupan yang hakiki. Kita berada di sini hanyalah sementara. Ibaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa dunia ini hanyalah tempat bercocok tanam, mengumpulkan bukan untuk dibawa menghadap Allah. Baik yang kita tanam, maka baik yang akan kita tuai. Buruk yang kita tanam, maka buruklah yang akan kita dapat nanti di hadapan akhirat. Semua apa yang kita lakukan, ucapan kita, tingkah laku kita, tiada satu pun yang terlepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan kita, tingkah laku kita, bahkan gerak kita, hati kita, semuanya dicatat oleh tukang pencatat. Tukang pencatatnya ini tak menerima rasuah, tak dapat dirasuah. Kalau dapat dirasuah senang. Dia mencatat secara teliti dan secara jujur, satu persatu ucapan kita, tingkah laku kita, bahkan niat kita pun sudah dicatat oleh mereka, sama ada raqib ataupun atid. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, setelah manusia ini tamat dalam kehidupan di dunianya, yaitu sudah melalui fase yang disebut kematian, maka mulalah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia orang kata dia sudah mati. Apabila Allah telah mengirim malaikat Azrail untuk mencabut nyawa kita, maka di dunia kita sudah dikabarkan bahwa kita sudah mati. Tamatlah sudah hidup kita di dunia. Dan sebenarnya kita baru bermula untuk masuki fase yang berikutnya, kata Rasulullah, al-qabru awalu manzilin memanadil akhirah atau kama qala. Kubur ini adalah tempat tinggal kita yang pertama, ya, permulaan kita dari tempat-tempat tinggal akhirat. Cuma selama belum terjadi hari kiamat, belum ada yang dinamakan nikmat surga ataupun siksa neraka. Belum ada. Dengan kata lain, belum ada orang yang mati dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Allah sudah masukkan ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, belum ada lagi. Sebab mereka masih di alam barzakh. Cuma di alam barzakh sana mereka mengalami nikmat dan siksa. Nikmat kubur ataupun siksa kubur. Bagi orang-orang yang baik, yang banyak melakukan amal saleh, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Dan sebaliknya, orang-orang jahat ataupun orang-orang yang mati dan kafir, dia akan mendapatkan siksa kubur. Kita wajib percaya. Ini bukan agak-agak, tapi ini ajaran agama. Rasulullah mengajarkan pada umatnya, setiap kita selesai membaca tasyahud akhir, selesai membaca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, kata Rasulullah, jangan tinggal kita mohon pada Allah berlindung dari 4 perkara. Banyak sebenarnya doa selepas tahiyat akhir ini, tapi sekurang-kurangnya makmum dan imam membaca yang satu ini, yang terkandung perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca sampai di sini sekurang-kurangnya. Bagi makmum jangan ditambah lagi. Bagi imam jangan ditambah lagi.
Sebab ada lagi macam-macam doanya, amin al-maufiqi maqatum masaratu, ada banyak lagi. Tapi bagian jadi imam cukup tambahan yang doa permohonan dari perkara ini saja. Sebab dalam Islam ini sebenarnya imam ini tidak boleh memperberat makmum. Sama dengan imam ataupun ketua negara tidak boleh memperberat rakyatnya. Jadi tambahannya hanya disunatkan sampai masjid takbir saja. Bagi makmum, nah baca terus tambah lagi berapa kali hafal begitu. Kemudian setelah terjadi kematian, kita mungkin mendengar roh ini bermacam-macam. Ada yang katanya pulang lagi ke rumahnya, ada lagi yang selalu datang ke orang kampung, katanya lagi ada yang tertahan antara langit dan bumi, ada yang ke Idiin, ada yang ke Jahim, macam-macam. Ini sebenarnya sudah ada keterangan dari Rasulullah SAW dan juga dalam Al-Quran, roh orang-orang yang baik la fi illiyin, dibawa ke Idiin, ke tempat atas sana, sama ada surga Idiin, tempat apa bawa wallahu a'lam, dan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan roh orang-orang kafir ataupun orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, maka rohnya bukan di Idiin, di tempat yang lain, tapi Sijin. Cuma roh itu setelah kita meninggal dunia, dia masih tersambung dengan jasad. Itu dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, apabila mayat ini sudah dikuburkan, selesai dibacakan talqin, orang yang menghantar sudah mulai kembali, maka datang dua orang malaikat ditanya untuk bertanya beberapa perkara yang pernah dipelajari oleh kita. Sebenarnya pertanyaan ini tak berat-berat, kita semua hafal. Marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, wa ma mitlatuka, wa ma ikhwanuka. Ini yang ditanyakan, perkara yang ringan-ringan yang memang sudah dipelajari kita semasa masih di bangku sekolah. Tapi tak semestinya semua orang yang beriman ini dapat menjawab dengan lancar. Terpulang macam mana amalnya semasa hidup dunia. Sebab itu di antara pelajaran ataupun tuntunan talqin itu sudah disebutkan, wahai fulan bin fulanah, nanti kamu akan didatangi oleh dua orang malaikat yang akan menyoal kamu. Dia makhluk dari makhluk Allah juga, sebagaimana kamu makhluk Allah. Jangan sampai kamu takut dan jangan sampai kamu gentar. Jawablah dengan terang. Itu diantara lapan-lapan talqin. Kita diingatkan. Dan Rasulullah mengatakan, memang orang yang meninggal itu walaupun sudah ditembus dengan tanah, masih dapat mendengar derap langkah orang yang mengiringinya tadi. Bainahu la yasma'u qara'ani ahadikum. Orang yang meninggal ini mendengar derap langkah sandal ataupun kasut kamu ataupun tumpah kamu, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang membaca talqin ya, disunatkan lebih dekat lagi. Yang afdal lebih dekat kepada mayit, yaitu duduk. Bukan berdiri. Kalau berdiri agak jauh, tapi berdiri pun boleh. Tapi yang afdal duduk berhadap-hadapan dengan mayit. Sebab akan mengajar atau menuntun orang yang sudah mati itu, yang sebentar lagi akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah,
sebenarnya orang yang sudah memasuki alam barzakh ini lebih mengetahui daripada orang yang belum masuk alam barzakh. Jadi jangan dikira orang tua kita yang sudah meninggal di dunia ini tidak tahu dengan tingkah laku kita di dunia. Mereka tahu dan mereka mengawasi. Bukan anak-anak saja, tapi seluruh adik keluarganya. Sebab dalam barzakh ini lebih luas daripada dalam dunia. Kalau di dunia sudah jauh kita tak nampak, walaupun tak terhalang dinding, mata kita sudah tak dapat mencapai. Apalagi sudah terhalang dinding, kita tak tahu siapa di balik dinding sana. Tapi dalam barzakh Allah buka hijab sehingga mereka dapat melihat apa yang terjadi. Sebab itu para ulama selalu mewasiatkan kepada kita semua, ya, orang-orang, para bapak, para ibu yang sudah meninggal dunia juga sentiasa berwasiat kepada anak-anaknya, nah jangan sampai kamu nanti membuat bapak malu di alam barzakh. Jangan sampai membuat ibu malu di alam barzakh. Selalu berusaha seperti itu karena mereka tahu bahwa dalam barzakh mereka tahu tingkah laku anak-anaknya di dunia. Kalau mereka melihat anak-anak ini alhamdulillah rajin sholat, walaupun dia tak bergabung antara adik-beradik, tetap datang ke surau, datang ke masjid, tetap tinggal salat berjamaah, tak tinggal puasa, bergembira. Mereka bergembira bila ada kita. Tapi kalau sebaliknya, tengok anak-anak apabila dia ditinggal kadang bergaduh, kadang tak salat, kadang tak tutup aurat, mereka bersedih dan berdoa, ya Allah, ubahlah keadaan mereka supaya menjadi orang yang baik, mengerjakan perintah-Mu dan meningkatkan anak-Mu, ya Allah. Ini doa orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan mereka dapat memantau. Dalam kitab ini diceritakan tentang satu kisah yang terjadi ini di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa di antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, baginda mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebab tahu kaum Muhajirin yang pindah dari Makkah ini, mereka pindah selari setingkat, tak bawa harta benda. Walaupun Abdurrahman bin Auf umpamanya di antara orang yang kaya, tapi hanya keluar macam saja dengan apa yang dekat di badan. Sampai di Madinah setelah ditunjukkan oleh saudaranya di mana pasar dia berniaganya menjadi kaya raya yang luar biasa. Dan peperangan pernah menyumbang 1000 ekor kuda, menyumbang hartanya kalau dibandingkan dengan sekarang ini berjuta-juta. Padahal baru hidup dalam beberapa tahun saja di Madinah. Utsman bin Affan menjadi kaya raya juga. Rasulullah mempersaudarakan mereka antara Muhajirin dengan orang Ansar. Ada kemudian yang datang satu orang laki-laki dipersaudarakan, dijadikan saudara angkatlah kata orang Malaysia. Ada salah seorang yang berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah bernama Sa'ab bin Juthamah. Rasulullah mempersaudarakan dia atau dijadikan anak angkat, saudara angkat kepada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik. Jadi seorang sahabat yang bernama Sa'ab bin Juthamah ini dipersaudarakan dengan sahabat Auf bin Malik. Satu waktu antara dua bersaudara ini, dia sudah begitu rapat, ya. Dia sembang-sembang, dia bincang-bincang. Kata yang Sa'ab ini, kala sabli Auf,
ay akhi ayyuna mata qabla sahibihi falyatara lahu. Wahai saudaraku Auf bin Malik, kata Sa'ab bin Juthama, nanti siapa saja yang lebih dulu meninggal dunia antara kita, hendaklah datang dalam mimpi. Ini yang dibincangkan, diajak apa berjanji begitu. Nanti siapa dulu lebih mati di antara kita, siapa dulu siapa yang lebih dulu mati di antara kita, maka hendaklah datang di dalam mimpi. Singkat cerita, sampai akhirnya ternyata yang lebih dulu meninggal adalah Sa'ab yang minta itu tadi, yang mengajak supaya datang ke mimpi siapa yang lebih dulu mati. Famata Sa'ab fara'ahu Auf fima yarannahu kannahu qad atahu. Maka dalam mimpi Auf bin Malik ini dia bertemu Sa'ab bin Juthama. Tiba-tiba datang muncul Sa'ab yang sudah meninggal dunia itu, muncul dalam keadaan seperti tak berapa ceria dalam mimpi itu. Lalu ditanya oleh saudaranya itu, ma fa'alallahu bikum, apa yang Allah lakukan kepada kamu wahai saudaraku? Lalu dijawab oleh Sa'ab, qala ghafara lana ba'dal masa'ib, qala wa ra'aytu adan sawadat fi ulubihi, qultu ay akhi ma hadha. Jawab Sa'ab, alhamdulillah, Allah mengampuni saya. Setelah beberapa keadaan musibah yang betul-betul menimpa saya bisa alhamdulillah saya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Sa'ab dalam mimpi Auf bin Malik. Lalu Auf terpandang perkara yang aneh di lehernya. Di lehernya ternampak benda hitam, ada hitam-hitam di lehernya. Dan kan waktu sebelum meninggal dunia tak ada. Ditanya, kenapa di leher kamu itu ada tanda hitam? Dijawab oleh Sa'ab, itulah sebenarnya ada perkara yang aku nak cakap dengan engkau. Aku datang ke sini, tanda hitam ini kesan apa yang kau lakukan inilah. Apa yang kau lakukan? Dia bercerita pada saudaranya itu Auf bin Malik. Begini saudara, sebelum saya meninggal dunia di masa saya masih sehat, saya pernah berhutang 10 dinar kepada orang yang meniaga di pasar itu, orang Yahudi yang itu disebut namanya. Saya berhutang 10 dinar pada si Yahudi itu, tapi sayangnya saya tak cakap dengan istri saya. Semua orang dalam rumah aku tak tahu. Dan duit itu sekarang masih disimpan. Aku tak guna lagi. Duitnya masih ada. Tapi semua orang tak ada yang tahu. Aku tak cerita pada siapa-siapa. Ini yang menyebabkan aku jadi macam ini. Sampai aku merasa tak selesa. Aku telah melakukan perkara yang silap. Habis kata Auf dalam mimpi itu, engkau tetap kat mana kalau kau belum pakai lagi? Adalah aku coba kalau kau pergi rumah, tengok di sebelah belakang dapur sana ada satu tanduk besar. Dalam tanduk itu aku simpan itu. Dengan bungkusnya sebenarnya ada di situ. Tolong kau cari, nanti serahkan pada Yahudi itu. Itu kata Sa'ab bin Juthama dalam mimpi Auf bin Malik. Terbangun sedangkannya itu Auf bin Malik. Betulkah begitu? Aku ini saja mimpi-mimpi apa macam-macam. Setan apa ini yang datang? Esoknya dia bertugas datang ke rumahnya, ke rumah Sa'ab bin Juthama, disambut istrinya, wahai saudara suamiku, ini dimakan saudara. Kata engkau saudara, tapi sejak kematian saudaramu itu engkau tak pernah muncul sini, tengok-tengok kami, tengok-tengok anak kami. Berapa lama engkau tak pergi sini?
Kata istrinya Sa'ab bin Juthama. Dia beralasan macam-macam, ya aku sibuk lah, macam-macam dia beralasan. Kemudian sebenarnya dia nak tahu benda itu, nak tahu apa tandu itu yang ada di dalamnya itu. Dia mondar-mandir. Macam mana kata kau sekarang? Alhamdulillah baik-baik saja lah. Betul. Dia tanya lagi, apa yang terjadi sejak saudara Bin meninggal dunia? Macam-macam lah, diantaranya kucing kesayangan suamiku dia mati dah. Kata istrinya itu. Padahal itu pun diceritakan oleh Sa'ab bin Juthama dalam pertemuan dalam mimpi itu tadi. Kata Sa'ab bin Juthama, jangankan perkara keadaan keluargaku aku yang tak tahu, sampai kucingku, kucing kesayanganku aku tahu sekarang udah mati. Kata Sa'ab kepada Auf bin Malik. Setelah sampai di rumahnya, ditanya pada istrinya, betul-betul katanya sudah mati. Lagi satu perkataan Sa'ab dalam mimpi itu, kamu nak tahu anak perempuanku yang masih kecil itu 6 hari lagi dari sekarang dia akan meninggal dunia. Tolong jaga, cakap sama istriku, tolong jaga betul-betul anak itu. Dia tengok keluar ke dalam, tak nampak anaknya yang dikatakan akan mati 6 hari lagi itu. Kemudian tanya, anak kau yang kecil itu mana? Dia main di belakang sana. Dicari, betul dia main dipegang-pegang oleh Auf bin Malik, dipegang badannya mana? Anak itu dia berusaha, tolong jaga badannya begitu, tolong bagi obat. Akhirnya setelah mencari-cari di bagian belakang rumahnya, ternampak tandu itu tadi, ya. Ternampak tandu. Dia nak ambil tandu itu, tapi tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah istrinya mondar-mandir keluar sampai ke rumah, dia pun segera cari kursi ke apa benda untuk dapat mencapai tandu itu tadi. Dia ambil tandu itu, ditengok di dalamnya, ternyata memang ada kain, ada bungkusan. Ditarik bungkusan itu, ternyata di dalamnya memang ada duit dinar. Dikira memang betul masih utuh 10 dinar. Akhirnya secara senyum-senyum Auf bin Malik membawa duit itu berjumpa dengan Yahudi itu tadi. Dia tak terus cakap, sebab dia kenal dengan Yahudi yang dimasukkan dalam itu. Dia cari-cari, Yahudi itu memang masih berniaga di pasarnya. Saudara, apa kabar? Baik. Lama kau tak datang, kata Yahudi. Iyalah, sibuk. Saudaraku itu udah meninggal dunia, dah lama juga. Kita cerita menyebut nama saudaranya yang saat itu macam sedih. Raut wajah Yahudi itu. Kenapa macam lain macam sedih? Tak sedih, tak apalah, sudahlah, kata Yahudi itu. Tidak, kau cerita aja lah. Atau saudara itu ada hutang ke apa kepadamu? Iyalah, apa, tapi aku dah halanganlah. Macam mana dia tak boleh bayarkan? Habis berapa dia punya hutang? Dia sebut 10 dinar. Jadi betul-betul sama. Padahal itu hasil yang diberitahu oleh saudara kakaknya itu di dalam mimpi. Jadi yang datang itu memang betul-betul rohnya Sa'ab bin Juthama. Jadi begitu Bapak Ibu, orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh, ternyata alamnya itu luas. Dia terbuka, ya, dinding hijabnya antara kubur dengan orang yang masih hidup di dunia ini, Allah buka luas. Sebab yang melihat itu bukan mata jasadnya, bukan mata kasarnya, tapi yang melihat itu rohnya. Jadi dari mana saja dia tahu. Macam kita tengok buka TV atau buka handphone kita, tengok kejadian di mana-mana, dia seperti itu.
Maknanya lebih bebas lagi daripada orang yang masih hidup. Mungkin kita pernah mendengar cerita orang-orang alim, para ulama sudah lama meninggal dunia, tapi ternyata masih mengajar santri kesayangan ini. Pernah dengar? Banyak di beberapa pesantren kiai-kiai yang hebat sudah sampai pada peringkat wali, dia masih datang mengajar salah seorang murid kesayangannya. Masih datang rohnya mendidikan oleh Allah untuk kembali ke dunia menjumpai santrinya. Dan ini cerita ini diterangkan di dalam kitab Roh, yaitu karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau orang-orang saudara kita dari sebelah sana, paman-paman salafi, kita dapat menerima pada seperti ini. Kita ziarah kubur saja dibid'ahkan. Bahkan kita digelar kuburium katanya. Kalau itu di Selangor ini, Bapak Ibu di Selangor ini sangat ketat untuk mendapatkan tauliah ini. Saya sudah 3 tahun lebih dapat tauliah, sudah dapat yang baru, sudah habis tempo sudah disambungkan. Ini ditapis betul-betul. Kalau ada yang berpahaman menyimpang dari sunnah wal jamaah, tak akan diperpanjangkan. Ataupun ada orang yang melaporkan dalam ceramahnya ada pahaman yang menyimpang, maka akan dicabut tauhidnya. Bahkan Maulid Rasul tak ada tauhid dihentikan untuk menjaga kemurnian akidah sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Semoga kita dapat bertemu lagi insyaallah kalau umur kita panjang. Mungkin kita akan beberapa waktu lagi akan masih di sini insyaallah. Untuk ini sekarang ini cukupkan sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.